Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom papa dan mama di rumah. Kembali lagi kita bersama di ibadah online Abilayur. Yuk adik-adik, semuanya kita mau siapin hati kita mau ibadah, kita mau lipat tangan, tutup mata. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang seminggu lalu hingga hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Kakak sapa lagi ya. Shalom adik-adik. Oke. Kak Tata, Kak Stella mau tanya nih. Kak Tata, boleh gak sih kalau kita itu gak taat? Gak boleh dong. Gak boleh ya. Kalau misalnya nakal boleh gak? Gak boleh juga. Karena apa ya? Karena Tuhan Yesus ajarin kita untuk selalu taat. Iya, selalu taat sama dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oke, kalau gitu kita mau nyanyiin lagu Taat. Kita belajar sama-sama ya adik-adik. Oke. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Sekali lagi ya. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Kita ulang dari awal ya. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Sekali lagi. T-A-A-T taat. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oke, adik-adik masih semangat? Tetap semangat. Itu namanya gak semangat adik-adik, kurang semangat. Sekali lagi ya, adik-adik tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Oke, kalau udah semangat kita mau nyanyikan lagi satu pujian
Tuhan mau kita dengar-dengaran. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Anak-anak milik Kristus sangat dicintainya. Anak yang percaya jadi milik Tuhan, sukacita dalam lindungannya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Tuhan mau kita dengar-dengaran, turut firman-Nya. Turut firman-Nya, turut firman-Nya. Sekali lagi, turut firman-Nya. Oke adik-adik, kita sudah memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Sekarang kita mau lebih dalam lagi, kita mau menyembah nama Tuhan Yesus. Kita mau naikkan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini.
kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau. Sekarang kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua yang ada di rumah? Tetap sehat, tetap sukacita, tetap semangat, tetap setia ya. Kita mau sekolah minggu online kita. Sekarang kita mau siapin hati kita mau siapin telinga kita mau dengar firman Tuhan. Nah, kali ini cerita tentang dua orang laki-laki. Yang satu bernama Hofni dan yang satunya bernama Pinehas. Kedua laki-laki ini adalah bersaudara loh. Namun mereka tidak taat kepada orang tua. Dan mereka juga tidak menghormati Allah. Nah, kira-kira apa saja yang diperbuat Hofni dan Pinehas? Nah, ada sebuah tempat bernama Silo. Disinilah bangsa Israel membawa persembahan kepada Tuhan yang dipimpin oleh Imam Eli. Nah, Imam Eli ini ternyata ayah dari Hofni dan Pinehas. Tetapi walaupun ayah Hofni dan Pinehas sebagai imam di Silo, namun mereka suka nakal dan berbuat jahat. Setiap kali bangsa Israel datang membawa korban persembahan kepada Tuhan, Hofni dan Pinehas suka menghadang. Mereka ambil dagingnya, lemaknya untuk dimakan. Kalau orang-orang Israel bilang, jangan, ini kan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hofni dan Pinehas mengambilnya dengan kekerasan. Mereka merampasnya dan digunakan untuk diri mereka sendiri. Lalu suatu ketika kedengaranlah segala tingkah laku dan perbuatan mereka yang jahat, yang tidak sopan kepada ayah mereka, yaitu Imam Eli. Lalu ayah mereka menegur dan memperingatkan mereka dari segala tingkah laku mereka yang jahat. Tetapi Hofni dan Pinehas tidak menghiraukannya. Mereka tidak mau dengar dan tetap melakukan yang jahat. Dan coba lihat anak-anak, apa akibat dari perbuatan mereka yang jahat itu? Allah menghukum mereka. Mereka berdua mati dalam waktu yang bersamaan. Wah, sangat mengerikan bukan? Nah, anak-anak, begitulah akibat dari tidak taat, tidak dengar-dengaran akan nasihat orang tua, dan terlebih tidak menghormati Allah. Akibatnya mendapat hukuman yang setimpal. Kayu ini bawa sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah apa? Iya benar, garpu. Garpu ini berfungsi untuk apa? Ada yang tahu? Iya, membantu kita makan pakai sendok dan garpu. Bisa juga untuk mengambil makanan, untuk mencucuk makanan.
Kak Yuri punya cerita firman Tuhan yang berhubungan dengan si garpu ini. Ada 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Mereka adalah anaknya Imam Eli. Adik-adik tahu cerita minggu kemarin yang dibawakan oleh Kak Yuli? Siapa sih Imam Eli? Imam itu seperti hamba Tuhan ya, kayak pendeta ya. Iya, dia juga mengasuh seorang anak yang bernama Samuel. Samuel juga diasuh oleh orang tua si Imam Eli ini. Kalau Samuel, kan adik-adik kemarin ingat ya, Samuel itu adalah anak yang dengar-dengaran dan dia taat sama orang tua dan perintah Tuhan. Dia disukai banyak orang dan juga Tuhan menyukai Samuel. Tetapi Hofni dan Pinehas walaupun dididik, diasuh dengan orang tua yang sama yaitu Imam Eli, tinggal serumah dengan yang sama juga dengan Samuel. Tapi mereka berdua ini, Hofni dan Pinehas ini, mereka berbeda. Mereka nakal, terus juga tidak taat sama orang tua, lalu tidak hormat sama orang tua. Mereka berdua ini suka mencuri, mengambil korban bakaran yang orang-orang Israel siapkan buat Tuhan dan mereka ambil dengan paksa kalau nggak dikasih. Dengan garpu mereka ambil satu tempat wadah besar, tempatnya orang-orang Israel buat membakar atau memasak daging. Mereka nggak mau, jadi mereka ambil daging yang mentah padahal mereka nggak boleh ambil, tapi diambil daging yang mentah buat mereka sendiri. Walaupun sudah dikasih tahu sama papanya si Imam Eli, dimarahin, dikasih tahu bahwa itu tidak baik, itu tidak benar, mereka nggak mau dengar, tetap lakukan lagi, buat lagi, salah lagi, diingatkan lagi, tetapi tetap aja begitu, terus ulang. Sampai akhirnya Tuhan marah dengan Hofni dan Pinehas. Akhirnya Hofni dan Pinehas dihukum Tuhan dengan hukuman mati. Adik-adik, serem ya, sampai dihukum Tuhan sampai mati gitu. Adik-adik, kalau misalkan kalian boleh pilih nih, kalian mau pilih yang mana? Kan setiap kita pasti pernah buat salah ya, pasti pernah buat nakal gitu ya. Tapi saat kita dinasehati sama mama papa, kita maunya gimana? Berubah jadi baik atau melakukan lagi kesalahan yang sama, terus lagi buat salah yang sama, dinasehatin gak mau dengar orang tua, gak mau taat, buat lagi kesalahan yang sama. Sampai akhirnya kita dihukum sama Tuhan, pasti hukumannya lebih berat daripada orang tua yang hukum kita. Lebih pilih itu atau lebih pilih saat kita buat kesalahan, kita buat kenakalan, terus dinasihatin sama orang tua, terus kita nurut dan kita berubah jadi lebih baik. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau dinasihatin orang tua terus nurut jadi berubah baik, atau nasihatin orang tua nggak nurut, nggak taat, buat lagi kesalahan yang sama, dimarahin mama papa, nggak mempan juga, akhirnya dimarahin sama Tuhan, dihukum sama Tuhan. Adik-adik mau pilih yang mana? Ayo, Kak Yuri sih mau pilih kalau bisa nih ya, berubah jadi lebih baik. Kita menghormati orang tua kita. Mengapa menghormati orang tua itu sangat penting? Adik-adik tahu nggak kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena dengan kita menghormati orang tua kita belajar menghormati Tuhan. Jadi kita bisa belajar menghormati yang kelihatan, bagi orang tua kita, mama papa kita bisa belajar menghormati Tuhan. Bagaimana kita bisa menghormati Tuhan yang gak kelihatan, sedangkan mama papa kita gak hormati, kita gak taat. Adik-adik, kayaknya mau kasih tahu, papa mama kita itu adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk mendidik kita dan merawat kita. Sebab itu kita harus menghormati dan taat kepada mereka. Sekarang kita mau buka ayat hafalannya ya. Kita buka di Efesus 6 ayat 2 dan 3.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi kita menghormati orang tua kita, mentaati orang tua kita, itu perintah Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup matanya yuk, kita mau doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, ampuni kami jika kami masih tidak menghormati dan taat pada mama papa kami. Kami mau belajar menghormati mereka dengan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tetap semangat sekolah minggunya ya. Tetap semangat juga belajar di rumahnya ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.